Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah teman-teman, ini merupakan arsitektur di dalam jaringan 4G LTE, oke? Dimana arsitekturnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Si EPS ini terdapat 3 komponen yang sangat penting, yaitu ada apa? Ada UA, oke? Ada EUTRAN, ya, yang itu disebut juga dengan E-Node B, karena dia merupakan bagian untuk radio access network-nya, dan ada yang namanya core network. Jadi core network itu sebagian sebelah sini. Nah, ini bisa kita belah ya, kita belah. Jadi kita belah di sini. Ini merupakan bagian untuk radio access network atau bagian RAN-nya, karena dari si E-Node B menuju si UA atau pelanggannya menggunakan gelombang radio. Kemudian ini merupakan bagian core network-nya, atau bagian switch atau perangkat-perangkat yang digunakan, ya, atau perangkat si core-nya. Nah, jadi dalam jaringan 4G itu seperti ini. Pertama, si UA itu akan menggunakan gelombang radio masuk ke E-Node B, lalu dari E-Node B ini akan ditentukan dulu signalingnya menggunakan perangkat MMI. Ini merupakan perangkat baru yang khusus untuk dibuat untuk jaringan 4G untuk melakukan signaling. Ya, ini merupakan signaling yang putus-putus. Kemudian nanti dari sini dia akan menentukan SGW mana yang akan menghandle data yang dibawa oleh si E-Node B ini dari si user. Nanti dia akan menentukan. Nah, kalau misalnya sudah menentukan, barulah datanya jalan di sini masuk ke SGW, kemudian dia masuk ke PGW. Kalau misalnya pengen keluar, ya, kalau PGW ini kan supaya dia bisa berinterkoneksi dengan jaringan yang di luar, ya, misalnya jaringan luar atau other network. Nanti kalau misalnya dia pengen keluar ke jaringan, entah itu ke jaringan 4G tetapi dimiliki oleh PLMN yang berbeda, kan satu PLMN itu kan sama dengan satu operator, ya. Misalnya ini merupakan 4G-nya si Telkomsel. Kalau misalnya dia pengen ke 4G-nya XL, maka dia merupakan jaringan yang berbeda karena dia merupakan PLMN yang berbeda. Nah, kalau misalnya dia pengen ke sini, pasti dia memerlukan PGW. Pasti dalam PGW ini akan memperlibatkan PCRF atau proses roamingnya gitu. Nanti kita akan bahas deh proses roaming itu seperti apa dengan detail pada video kedepannya. Oke? Nah, jadi di sini teman-teman arsitektur atau komponen-komponen yang terdapat di dalam si 4G itu lebih sederhana. Ya, dia bisa mengurangi capex dan opex seperti yang sudah saya bilang. Karena apa? Karena dia sudah cukup berkoneksi seperti ini dengan menggunakan interface. Jadi seperti inilah. Maksud saya itu seperti ini, guys. Nih, kalau misalnya kita ngomongin jaringan 3G, ya, dia kan misalnya dari UA, ya, dari UA atau dari user menggunakan gelombang radio ke Node B. Kemudian dia masuk ke RNC, lalu dari RNC dia masuk ke SGSN, dan baru dia masuk ke GGSN. Nah, ini kan dalam berkomunikasi antara si Node B, dia kan nggak bisa langsung, ya teman-teman. Jadi kalau Node B satu dengan Node B lainnya, kalau misalnya dia pengen berkoneksi, pasti dia memerlukan RNC dulu. Oke, jadi makanya di sini merupakan jaringan si RAN-nya, atau radio access network-nya seperti itu. Kalau ini merupakan core network-nya. Jadi kalau misalnya pengen berkomunikasi, dia perlu RNC. Dan ini kan prosesnya cukup memakan waktu, ya. Nah, kalau di Node B, itu kalau misalnya dia pengen berkomunikasi, dia langsung bisa, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini ada E-Node B lagi, dia pengen berkomunikasi, dia tidak perlu perangkat tambahan. Jadi dia bisa langsung berkomunikasi dengan menggunakan interface X2. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini menggunakan interface yang itu namakan S1U atau S1 User Plane, which is user plane itu digunakan untuk data. Kemudian dari sini ke sini menggunakan interface S5 atau S8 dan interface lainnya. Oke? Nah, mengapa sih kita perlu mengetahui atau paling jagonya menghafalkan interface seperti ini? Karena ketika kita ingin mengkonfigurasi jaringan
yang bersifatnya virtual, kita perlu menyambung-nyambungkannya itu dengan interface, teman-teman. Jadi kalau misalnya jaringan seperti ini nih, misalnya ada iNodeB dengan si SGW. Ini kita pengen konfigurasi nih. Konfigurasi itu artinya kita pengen menyambungin mereka gitu. Kita sambungin interkoneksinya. Nah, kalau misalnya kita pengen sambungin, pasti kan ada yang menyambungkannya ya kan. Nah, yang menyambungkannya dia akan memerlukan interface atau interface itu seperti jalur lah gitu. Mau jalur mana sih? Kayak misalnya kalian pengen ke rumah kalian, pasti kan banyak jalurnya ya. Kalau misalnya jalur dari rumah kalian ke pasar, pasti lewatnya sini. Kalau ke sekolah, pasti lewatnya sini. Nah, ini menggunakan jalur yang berbeda seperti ini. Jadi ini menggunakan interface yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita ingin menyambungkan, pasti kita memerlukan interface tertentu untuk menggunakan konfigurasi itu, supaya kita bisa menggunakan jaringan yang virtual. Karena kedepannya pasti perangkat-perangkat ini akan divirtualkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang-sekarang kita masih bisa lihat perangkatnya, di kedepannya kita semakin canggih lagi. Jadi si perangkatnya itu terdapat di dalam komputer aja, divirtualkan, tetapi itu bekerja untuk melayani user yang asli gitu loh, teman-teman. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah si interface-interface ini gitu, supaya kita bisa mengkonfigurasikannya. Oke? Jadi ini merupakan penjelasan mengenai si network elemen dalam si Evolve Packet System ini, teman-teman. Oke, kita lanjut sebentar ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang ya, bahwa si EPS itu merupakan teknologi yang bersifatnya itu melayani all IP ya. Jadi dia menggunakan IP connectivity yang terdapat network elemen seperti core network dan access network. Oke, ini merupakan bagian core-nya, ini merupakan bagian radionya, dan dia menggunakan interface-interface tadi. Nah, seperti itu.